Shalom, saya atas nama Yamsi Aryancana Tonis dari kelas L dengan NIM 01 2019 0438 semester 4. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa disapa YKN Kupang angkatan tahun 2019. Video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampu Nufriana Baun MPDK, di mana kami diminta untuk memilih salah satu topik dari beberapa topik yang telah kami bahas selama semester ini. Dan topik yang saya pilih adalah hubungan sosiologi dengan pendidikan agama Kristen. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan secara bersama-sama. Bagian yang pertama dari topik hubungan sosiologi dengan pendidikan agama Kristen adalah alasan mengapa saya memilih topik ini. Jadi, saya memilih topik ini karena berbicara soal sosiologi itu artinya bahwa kita belajar bersolidaritas atau berhubungan yang baik. Baik itu dengan Sang Pencipta, dengan sesama, dan juga dengan alam. Dan jika sosiologi dikaitkan dengan pendidikan agama Kristen, maka itu artinya bahwa kita belajar soal berperilaku yang baik atau berperilaku ke arah yang positif dalam konteks kekristenan. Hal yang berikut adalah latar belakang. Jadi sosiologi sendiri merupakan kajian ilmiah tentang kehidupan manusia, dan pendidikan Kristen merupakan pendidikan yang holistik. Jadi berbicara soal sosiologi itu artinya bahwa bukan hanya berbicara soal pemahaman, pengetahuan, atau kepintaran seseorang, melainkan kita juga harus memperhatikan etika yang baik, moral yang perlu ditiru, karakter yang harus ditunjukkan, dan juga aspek lainnya yang perlu kita rancang ke arah semula dan lebih baik lagi, yaitu serupa dengan Kristus. Hal yang berikut adalah tokoh-tokoh dalam topik ini. Jadi banyak tokoh yang memberikan pendapatnya tentang topik hubungan sosiologi dengan pendidikan agama Kristen. Namun di sini saya memilih satu tokoh, yaitu Robert Pasmino, di mana ia berpendapat bahwa pendidikan Kristen itu berusaha untuk membimbing semua individu melalui pengajaran kepada tujuan Allah melalui Kristus dalam semua aspek kehidupan. Hal yang berikut adalah kelebihan dari topik hubungan sosiologi dengan pendidikan agama Kristen. Jadi kelebihannya adalah dengan belajar sosiologi, maka itu artinya bahwa kita belajar berbagai banyak hal yang baik yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dan juga sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan bersolidaritas atau kehidupan berhubungan dan berinteraksi kita dengan semua ciptaan Tuhan. Hal yang berikut adalah kekurangan dari topik ini. Jadi, berbicara soal sosiologi berarti berbicara soal berhubungan yang baik atau berinteraksi yang baik dengan semua ciptaan Tuhan. Namun semua itu tergantung dari pribadi masing-masing.
Apakah ia mau menunjukkan perilaku yang baik atau tidak, itu semua tergantung dari kemauan pribadi masing-masing. Hal yang berikut dari topik ini adalah peran guru. Jadi, peran guru di sini adalah tetap mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik, di mana bukan hanya pengetahuan siswa yang diuji, melainkan juga harus memperhatikan etika, moral, dan juga karakter setiap siswa. Hal yang berikut adalah peran siswa dalam topik ini. Jadi peran siswa di sini adalah terus belajar agar menunjukkan pemahaman dan potensi yang dimiliki, dan tidak lupa juga harus tetap bersikap dan berkarakter yang baik. Bagian yang terakhir dari topik ini adalah bagaimana penerapannya sebagai seorang guru. Jadi, saya sendiri sebagai calon guru ke depannya, saya menyimpulkan bahwa dengan belajar sosiologi, maka saya dapat bisa belajar banyak hal yang harus ditunjukkan saat saya bersolidaritas atau berhubungan dengan semua orang, dengan tetap menjadikan keteladanan Kristus sebagai yang utama dan tetap mengagungkan Yesus sebagai guru yang agung, agar kehadiran saya bisa menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah masyarakat yang saya tempati. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.